Udah, saya tinggal ngomong, udah bisa aja. Ini dinyalakan nggak? Start video ini. Oh, ada mamanya
Gue bilang pakai tahu mungkin enggak. Bangun, udah.
Ada suara. Pak Ardi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Videonya kayak apa kok? Untuk videonya gimana? Suara bundanya nggak kedengeran ya? Kedengaran, Bun? Ya, sudah kedengaran. Putus-putus sih, Bun, suaranya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Dengar suara saya? Ya, Dengar, Bun. saya lanjut. Cuma terlalu halus, Bun. Putus-putus, Bun. Kedengaran suaranya Ibu? Bisa saya lanjutkan? Ya, kedengaran suaranya Ibu? Kedengaran sudah? Oke. Ya, hari ini akan ada beberapa penyampaian. Yang pertama adalah tata tertib pertemuan orang tua. Yang pertama, tata tertib pertemuan orang tua pada hari ini yaitu secara virtual, mengikuti Zoom meeting sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua adalah, jika ada pertanyaan, maka orang tua dapat mengangkat tangan, kemudian menunggu kesempatan untuk diberikan pertanyaan. Jadi nanti akan ada sesi tanya jawab. Selanjutnya adalah jika selama Zoom meeting orang tua masih ada yang kurang paham, nanti silakan menghubungi wali kelas masing-masing. Dan yang terakhir adalah mohon berperilaku tertib selama Zoom meeting berlangsung. Ya, sebelum memulai, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan. Yang kedua adalah pembacaan tata tertib, tadi sudah saya bacakan. Dan selanjutnya adalah penyampaian materi mengenai serba-serbi BDR, yaitu belajar dari rumah, yang akan disampaikan oleh kepala sekolah kita. Dan selanjutnya adalah perkenalan wali kelas dan guru, akan disampaikan oleh Bunda Dian. Selanjutnya ada penyampaian tata tertib dan mekanisme selama belajar di rumah. Yang pertama akan disampaikan oleh Pak Ardi, yang akan menyampaikan tata tertib siswa selama pembelajaran online. Dan kemudian adalah persiapan buku tulis siswa, kemudian tema pelajaran tematik selama 1 semester, dan yang terakhir adalah teknis pelaksanaan ibadah di rumah, yang akan disampaikan oleh Bunda Dwi. Dan selanjutnya ketika penyampaian materi sudah selesai, akan ada sesi tanya jawab. Jadi selama penyampaian materi, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditulis dulu, atau mau di chat boleh. Nanti akan kami bacakan di sesi tanya jawab.
Dan yang terakhir adalah penutup. Tidak berlama-lama waktu, jadi saya akan memberikan kepada Bunda Fenty untuk menyampaikan materi mengenai serba-serbi belajar di rumah. Kepada Bunda Fenty, saya persilahkan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kemudian selamat datang, selamat berjumpa dalam kegiatan atau pelaksanaan parenting kita pada hari ini melalui Zoom meeting. Untuk SD Budi Bakti sendiri menerapkan kegiatan pembelajaran melalui daring, pastinya ada yang melatar belakangi. Yang pertama adalah meningkatnya virus COVID-19 di Indonesia membuat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengeluarkan berbagai himbauan, peraturan, dan kebijakan yang diberikan kepada masyarakat seluruh Indonesia. Kemudian kebijakan itu masuk kepada kebijakan pembelajaran selama masa suaranya harus pakai headset, Nay. Baru bisa. Harus pakai headset, gurunya juga pakai headset. Kita tidak menyadari bahwa menurunkan masker ketat sama mencemari bagian dalam masker dengan penyakit yang mungkin menempel kita. Sehingga kalau kemudian kita naikkan lagi ke atas, itu tidak memberikan makna yang baik untuk kita. Nah, oleh karena itu kalau memang terpaksa harus melepas masker, kenapa nggak setting meme aja? Kan harus lurus. Temen. Mama ini gimana sih? Bunda Fenty, maaf. Audionya di-unmute itu. Ya. Ke mute jadi. Oke. Halo, selamat pagi, salam sejahtera. Mohon maaf. Ya, untuk pagi hari ini kita akan berbicara mengenai kegiatan pembelajaran di Budi Bakti selama masa COVID. Yang melatar belakangi untuk Sekolah Budi Bakti sendiri melaksanakan pembelajaran dari rumah, yaitu meningkatnya virus COVID-19 di Indonesia membuat pemerintah pusat maupun daerah mengeluarkan berbagai himbauan, peraturan dan kebijakan yang diberikan kepada masyarakat seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kebijakan pemerintah selama masa COVID-19 dari Menteri Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kota serta SD Budi Bakti sendiri. Dan yang terakhir adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama gugus COVID dan jajarannya membuat suatu kebijakan, terutama dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda pada tanggal 8 Juli, yaitu tentang belajar dari rumah. Nah, Bapak Ibu jangan kaget kalau seandainya beberapa sekolah swasta menerapkan kebijakan yang lain, tetapi saya sendiri sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota bahwa untuk tingkat sekolah dasar itu wajib belajar dari rumah. Jadi bukan berarti sekolah lain yang melakukan kegiatan pembelajaran yang diaturkan untuk protokol kesehatannya dibenarkan, itu juga tidak tepat. Yang utama adalah untuk kesehatan dan keselamatan anak-anak kita. Ya, next Bunda. Ya. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Sekolah Budi Bakti yang pertama yaitu mengadakan survei mengenai kesiapan guru dan orang tua mempersiapkan belajar dari rumah. Survei itu sudah diberikan di hari Jumat dan Sabtu dan hasilnya sudah kami terima. Berdasarkan hasil survei itu 90% orang tua siap melakukan pembelajaran dari rumah. Nah, bagaimana untuk yang belum siap? Kami akan membantu Bapak Ibu untuk mempersiapkannya. Jadi kalau misalnya ada yang masih belum paham mengenai penggunaan aplikasi atau fitur-fitur selama pembelajaran dari rumah, boleh ke sekolah untuk konsultasi mengenai penggunaannya. Kemudian yang kedua adalah
membuat desain pembelajaran dari rumah yang efektif dan efisien. Yang ketiga, mengevaluasi dan mencari solusi pembelajaran yang berlangsung secara belajar dari rumah atau BDR. Yang terakhir adalah menyiapkan kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran daring. Persiapan apa saja yang harus disiapkan oleh orang tua untuk anak dari rumah? Yang pertama, menyiapkan waktu pendampingan pastinya selama kegiatan belajar dari rumah. Waktu pendampingan ini, Bapak Ibu, bagi orang tua yang bekerja sebenarnya akan mengalami kesulitan. Tetapi saya yakin demi kemajuan dan kebaikan kita bersama, karena memang kondisi, maka mau tidak mau orang tua minimal menyiapkan waktu 2 kali seminggu untuk pelaksanaan Zoom meeting bersama Sekolah Budi Bakti. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan perangkat yang dibutuhkan. Dalam hal ini boleh handphone, laptop, maupun tablet. Yang ketiga adalah menambahkan aplikasi tambahan seperti Zoom Meeting. Jadi di situ ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk pembelajaran dari rumah. Yang keempat adalah menyiapkan perlengkapan belajar anak. Untuk perlengkapan belajar anak sendiri nanti akan disampaikan oleh wali kelas atau guru bidang studi masing-masing. Nanti lama live-nya. Kalau live lama. Kemudian persiapan yang dilakukan orang tua selama di rumah sebagai pembiasaan menghadapi normal baru. Jadi ini adalah suatu persiapan di mana jika nanti sudah memasuki masa normal baru atau aktif belajar lagi di rumah. Ayo mari kita lihat Bapak Ibu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, betul suaranya tadi tidak terdengar ya. Kemudian kualitas gambarnya terputus-putus, mungkin berpengaruh terhadap sinyal ya. Saya akan lanjutkan mengenai teknik pembelajaran online saja. Untuk teknis pembelajaran online SD Budi Bakti sendiri, itu bisa menggunakan WhatsApp, Zoom,
atau Zoom meeting yang kita laksanakan pada pagi hari ini, kemudian Google Form dan beberapa fitur tambahan lainnya. Dan kami tetap akan mengembangkan fitur-fitur yang lain yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Ya. Iya, untuk teknis penggunaan Zoom Meeting sendiri pada saat pembelajaran, aplikasi Zoom Meeting dapat di-download di Play Store atau Android. Peserta tidak perlu login ke aplikasi Zoom Meeting. Kemudian, sebelum pertemuan online dimulai, Bapak, Bunda, atau Bapak Guru SD Budi Bakti akan mengirimkan link meeting ke grup kelas masing-masing. Disarankan pada saat melakukan Zoom Meeting memakai tablet, iPad, laptop, komputer sebagai opsional. Jadi, Zoom Meeting nanti untuk setiap tingkatan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 hanya dilakukan 2 kali. Untuk jadwalnya nanti akan diberikan kepada orang tua. Nah, Zoom Meeting sendiri kegunaannya untuk apa Bapak Ibu? Zoom Meeting ini sebagai sosialisasi antara guru dengan siswa, kemudian siswa dengan siswa. Nah, untuk materi pembelajaran dan tugas-tugas terstruktur akan disampaikan pada saat Zoom Meeting. Tetapi secara teknis materi pembelajaran yang secara lengkapnya akan diberikan melalui video-video pembelajaran yang akan dikirimkan melalui WhatsApp. Ya. Teknis penggunaan Google Form pada saat pembelajaran. Peserta menggunakan HP, tablet, atau laptop. Kemudian peserta menunggu link Google Form yang akan dibagikan oleh Bapak Ibu Guru dari SD Budi Bakti. Kemudian Google Form yang akan dibagikan merupakan soal-soal pelajaran. Nah, apakah setiap hari untuk penugasan menggunakan Google Form? Tidak. Pastinya bervariatif. Ada yang menggunakan video, menggunakan foto, menggunakan Google Form, dan tugas-tugas terstruktur lainnya. Ya, selanjutnya dari Bapak Ibu, apabila masih ada pertanyaan, nanti akan ada di sesi pertanyaan, jadi boleh dicatat dulu beberapa pertanyaannya, pada sesi akhir boleh ditanyakan kembali, dan akan dilanjutkan oleh guru dari Budi Bakti mengenai perkenalan di kelas 3A dan 3B. Ya, silahkan Bunda Ayu. Terima kasih Bunda Fenty telah menyampaikan serba-serbi mengenai belajar dari rumah. Selanjutnya adalah pengenalan wali kelas bersama partner kelas, begitu juga untuk guru-guru yang mengajar di kelas 3A maupun di kelas 3B yang akan disampaikan oleh Bunda Dian. Kepada Bunda Dian, saya persilahkan. Ya, selamat pagi, Namo Buddhaya, Bapak Ibu. Ya, di sini saya akan memperkenalkan guru dan partner kelas untuk kelas 3, khususnya di tahun ajaran 2020 dan 2021. Di sini wali kelas 3A, ada Bunda Dwinasta, dan juga partner kelasnya saya sendiri, Bunda Dian Ekawati. Kemudian untuk di kelas 3B, wali kelasnya adalah Bapak Ardi Sukmana, didampingi oleh partner kelas yaitu Bunda Ayu Pratiwi sebagai host kita hari ini. Ya, ya, berikut adalah guru mata pelajaran yang mengajar di kelas 3. Kita mulai dari guru agama Buddha. Guru agama Buddha kali ini akan diajar oleh Bunda Anis, yang mana selain mengajar kelas 3, Bunda Anis juga mengajar kelas 1, 3, dan 5. Kemudian untuk guru agama Kristen sendiri, kelas 3A khususnya akan diajar oleh Bunda Uni, yang mana Bunda Uni juga merupakan wali kelas 1B di tahun ajaran ini. Kemudian selanjutnya ada Bunda Fenty, kepala sekolah kita, mengajar agama Katolik, khususnya di kelas ganjil, di kelas 1B, 3B, dan kelas 5B. Dan untuk agama Islam sendiri di kelas 3B tahun ajaran ini akan diajar oleh Bunda Dewi Anggraini,
Beliau juga merupakan wali kelas dari kelas 5B. Untuk di tahun ajaran ini, matematika sendiri untuk kelas 3 dipisah dari mata pelajaran tematik. Guru yang akan mengajar matematika di kelas 3 adalah Bunda Wulan. Bunda Wulan juga mengajar matematika di kelas 4A dan 4B. Untuk bahasa Inggris sendiri, 3 tahun ajaran ini akan saya ajar atau dengan Bunda Dian. Selain kelas 3, saya juga mengajar kelas 3, 5, dan 6. Untuk mata pelajaran PJOK akan diajar oleh Bapak Aditya Rahman atau biasa dipanggil dengan Pak Adit. Beliau juga mengajar kelas 1, 3, dan 5. Kalau untuk TIK sendiri, satu-satunya nih Bapak Ibu guru TIK di SD Budi Bakti, beliau adalah Bapak Dini, dan beliau akan mengajar TIK khususnya kelas 1 sampai dengan kelas 6. Ya, berikut adalah perkenalan guru mata pelajaran yang mengajar di kelas 3 SD Budi Bakti, kemudian akan dilanjutkan kembali oleh Bu Ayu untuk penyampaian dari kelas 3 sendiri. Ya, terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi, Namo Buddhaya. Ya, terima kasih Bunda Dian. Selanjutnya adalah penyampaian tata tertib siswa selama pembelajaran daring yang akan disampaikan oleh Pak Ardi. Kepada Pak Ardi, saya persilahkan. Halo, selamat pagi Bapak Ibu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kembali, nama saya Pak Ardi Sukmana. Jadi untuk para orang tua yang anaknya di kelas 3B akan bersama saya. Oke, di sini Pak Ardi akan menyampaikan tata tertib siswa selama belajar daring Bapak Ibu. Yang pertama, hari pertama pembelajaran menggunakan Zoom meeting. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bunda Fenty sebelumnya. Jadi di khusus kelas 3B, hari pertama pembelajaran menggunakan Zoom meeting akan dilaksanakan setiap hari Rabu ya Bapak Ibu. Untuk infonya nanti jadwalnya akan diberikan. Kemudian yang kedua, tata tertib Zoom meeting yang pertama menggunakan Zoom meeting sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi diharapkan para siswa nanti mengikuti Zoom meeting sesuai dengan waktunya Bapak Ibu. Akan lebih baik apabila murid nanti masuk ke Zoom 15 menit atau 30 menit sebelum dimulainya pembelajaran, itu akan lebih baik Bapak Ibu. Yang kedua, siswa memakai seragam sekolah saat Zoom meeting. Jadi selama Zoom meeting, siswa diwajibkan untuk memakai seragam sekolah. Seperti itu. Kemudian yang C, sama seperti saat ini peraturannya adalah nantinya ketika siswa ingin bertanya, siswa sebelumnya harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Yang D, dapat menghubungi guru yang bersangkutan setelah Zoom meeting. Nah, ini terkait dengan peraturan Zoom meeting. Jadi, dalam Zoom meeting kita ada batas waktu yang ditentukan. Ketika masih ada siswa yang belum memahami materi atau siswa yang masih ingin bertanya, dapat menghubungi guru yang bersangkutan secara pribadi. Seperti itu. Kemudian tata tertib yang ketiga, Bapak Ibu, memakai baju olahraga saat membuat video. Nah, baju olahraga ini khusus untuk mata pelajaran PJOK. Seperti itu. Yang keempat adalah jika siswa dalam kondisi sakit atau izin, agar segera memberikan informasi kepada wali kelas atau partner wali kelas. Seperti itu. Jadi hampir sama seperti sekolah biasa ya Bapak Ibu. Jadi apabila siswa tidak bisa mengikuti kegiatan Zoom atau pembelajaran, harap menghubungi wali kelas atau partner wali kelas. Seperti itu. Karena ada absennya. Kemudian selanjutnya, yang kelima adalah siswa mengumpulkan tugas tepat pada waktu yang telah ditentukan. Jadi diharapkan
siswa mengumpulkan tugasnya pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang keenam, dalam mengumpulkan foto tugas, harap dia perhatikan. Ini yang pertama ya Bapak Ibu, belajar dari yang kemarin. Yang pertama, jadi di setiap tugasnya diharapkan siswa menuliskan identitas dirinya masing-masing. Jadi contoh nama Ardi Sukmana, seperti itu. Beserta kelasnya dicantumkan. Kemudian tulisan diharapkan juga harus jelas dan rapi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dalam mengirimkan tugasnya diharapkan foto harus terlihat jelas agar Bapak Bundanya dapat memeriksa pekerjaan siswanya dengan baik. Kemudian yang ketujuh, jadi untuk peraturan selama belajar dari rumah saat ini, siswa yang akan menghubungi wali kelas atau guru mapel paling lambat pukul 8. Jadi ada batas untuk menghubungi wali kelas atau guru mapelnya Bapak Ibu jika contoh jika ada murid yang ingin bertanya tentang pelajaran atau masih kurang memahami sesuatu, sekolah menetapkan batas itu paling lambat pukul 8. Seperti itu. Kemudian yang ke-8 Bapak Ibu, jadi dalam belajar dari rumah saat ini, satu tugas yang akan kita berikan itu untuk seminggu atau 1 minggu. Contoh ya Bapak Ibu, di sini kita berikan contoh. Apabila tugas diberikan di hari Senin, maka waktu pengumpulan tugas pada hari Sabtu. Jadi jangka waktunya seminggu, tidak seperti belajar dari yang sebelumnya. Contohnya kalau belajar dari yang kemarin, setiap hari kita akan berikan tugas. Bedanya saat ini adalah tugas kita berikan di awal dan kita akan berikan 1 minggu untuk mengerjakan tugas tersebut. Adapun maksimal pengumpulan tugas itu pukul 12 siang di hari akhir batas seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya adalah materi tentang buku pelajaran selama daring atau online. Oke, ya penyampaian dari saya berikan kepada Bunda Ayu. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ardi untuk penjelasannya. Mohon maaf, ini bisa dicek semuanya ya Bapak Ibu ya, karena ada beberapa yang baru hadir, jadi belum termute secara otomatis. Jadi kalau belum termute, mohon silakan di-mute-kan sendiri, karena saat Pak Ardi ataupun pemateri yang lain menjelaskan, saya tidak bisa memute-kan secara otomatis. Terima kasih Pak Ardi untuk penjelasannya. Selanjutnya adalah untuk persiapan buku tulis, tema pelajaran tematik, dan teknis pelaksanaan ibadah di rumah. Oke. Ya, materi ini akan disampaikan oleh Bunda Dwi. Kepada Bunda Dwi, saya persilahkan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Bunda Dwi Nasta yang nantinya akan menjadi wali kelas di kelas 3A. Kemudian salam kenal juga ya Bapak Ibu ya. Dan saya akan menjelaskan untuk buku pelajaran selama daring ataupun online. Yang pertama itu adalah buku-buku yang digunakan, itu ada buku paket, buku tulis, dan buku ibadah. Untuk buku paket itu buku yang sudah dibeli kemarin. Kemudian untuk buku tulis itu ada buku tematik, PJOK, TIK, matematika, agama, dan bahasa Inggris. Untuk buku tematik sendiri itu ada 2 buku. Jadi bukunya tidak dicampur ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk catatan tersendiri dan latihan tersendiri. Untuk buku yang boleh digabung itu PJOK, TIK, matematika, agama, bahasa Inggris. Jadi masing-masing buku boleh satu-satu saja. Jadi untuk latihan dan catatan boleh digabung. Kemudian yang selanjutnya yaitu buku ibadah.
buku ibadah itu yang digunakan untuk menulis ibadah kegiatan ibadah secara online ataupun nantinya pas ada tatap muka itu bisa sekolah minggu. Nah itu kalau tidak ada buku ibadah boleh menggunakan buku tulis khusus sebagai pengganti buku ibadah. Selanjutnya itu buku pelajaran dan alat tulis yang dipersiapkan saat pembelajaran tatap muka atau selama masuk sekolah, yaitu buku tulis untuk pengembangan diri. 1, buku cerita anak untuk literasi membaca, jadi boleh bebas bukunya. Kemudian 1 buah buku tulis untuk pendisiplinan, buku tegak bersambung ya Bapak Ibu ya. Kemudian 1 buah buku tulis atau buku tulis tegak bersambung untuk pengembangan diri menulis atau pelajaran bahasa Indonesia, biasanya nanti digunakan untuk menulis tegak bersambung ya. Kemudian 1 buah buku tulis untuk mencongak, 1 buah buku tulis untuk pengembangan diri bahasa Inggris, English Day. Kemudian 1 buku tulis untuk pramuka, 1 buku tulis untuk budi pekerti, dan 1 buku tulis untuk cadangan, di mana kalau misalkan buku cadangan tersebut digunakan apabila anak-anak tidak membawa buku atau ketinggalan buku, jadi bisa dituliskan di buku cadangan. Kemudian 1 buku kotak besar, itu digunakan untuk stempel. Selanjutnya, buku pelajaran dan ATK yang dipersiapkan saat pembelajaran tatap muka ya, yang untuk masuk sekolah, yaitu ATK-nya. 1 map display untuk partitur, ya itu diisi biasanya untuk lagu-lagu ya Bapak Ibu. Kemudian 1 buah gunting, 1 buah lem kertas uhu, 1 krayon atau pensil warna, boleh spidol. Kemudian 1 buku gambar A3, 1 buku gambar A4, kertas origami, kotak untuk meletakkan ATK, topi merah untuk upacara dan topi pramuka yang dipakai pada hari Sabtu, kemudian 1 box atau kotak untuk meletakkan ATK tersebut. Untuk ATK yang dikumpulkan, mohon ditulis nama lengkapnya. Jadi supaya yang pertama tidak tertukar dengan temannya. Kemudian juga memudahkan untuk memasukkan ke tempatnya. Begitu. Selanjutnya, tema pembelajaran tematik selama semester 1. Yaitu ada 4 tema Bapak Ibu. Tema 3A, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tema 3B, menyayangi tumbuhan. Tema 3C, benda di sekitarku. Dan tema 3D, kewajiban dan hakku. Nah, untuk buku paket yang digunakan itu ada 4 buku paket itu yang digunakan selama 1 semester, yaitu buku paket 3A, 3B, 3C, dan 3D. Selanjutnya, untuk jadwal kegiatan Zoom meeting untuk kelas 3, terkhususnya ya, kalau ini ada kelas 3 dan kelas 4, tetapi saya jelaskan hanya yang untuk kelas 3 saja. Untuk jadwal pelaksanaan kegiatan Zoom meeting kelas 3, itu dilaksanakan untuk waktunya pukul 9 sampai dengan pukul 10. Untuk waktunya itu di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Untuk harinya, untuk tematik itu di hari Selasa. Jadi di hari Selasa itu pukul 9 sampai dengan pukul 10 itu jadwal kegiatan Zoom meeting adalah tematik. Sedangkan untuk ini untuk kelas 3A dulu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk hari Kamis itu PJOK dengan TIK. Jadi selama pukul 9 sampai dengan 10 itu ada 2
Mapel, PJOK dan TIK, kemudian bahasa Inggris, agama, dan matematika. Untuk bahasa Inggris di minggu kedua, kemudian agama di minggu ketiga, matematika di minggu keempat. Untuk yang di kelas 3B, untuk di kelas 3B waktunya pukul 10.30 sampai 11.30. Dengan waktunya sama, yaitu di hari Selasa, minggunya juga sama, minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian untuk mapel lainnya juga sama, PJOK dan TIK di waktu yang sama, 10.30 dengan sampai 11.30. Kemudian di minggu kedua, bahasa Inggris, minggu ketiga agama, dan minggu keempat matematika. Selanjutnya, teknis pelaksanaan ibadah yang dilakukan selama di rumah. Untuk ibadah ini masuk ke dalam penilaian KI 1, yaitu tentang ketaatan ibadah. Selama pembelajaran daring, siswa atau siswi setiap minggunya dapat mengikuti kegiatan sekolah minggu secara online. Itu jika ada ya Bapak Ibu, atau melakukan kegiatan ibadah di rumah masing-masing. Dengan catatan, jika siswa atau siswi mengikuti pembelajaran online dari sekolah minggunya, maka dapat menuliskan jenis kegiatan di buku kerohanian atau buku tulis, dan hasilnya difotokan dan dikirimkan ke guru agamanya masing-masing. Kemudian, jika siswa atau siswi melakukan ibadah di rumah, maka dapat mendokumentasikan berupa foto kegiatan ibadahnya dan mengumpulkan ke guru agamanya masing-masing. Satu foto saja. Contoh, untuk yang misalkan beragama Buddha, boleh beribadah di pagi hari, itu boleh difotokan satu saja, misalkan ibadah bersama. Atau yang beragama Islam, itu pas saat sholat. Nah, sholat kan ada 5 waktu, boleh pilih salah satu, kemudian boleh difotokan dan dikirimkan ke guru agamanya. Bagi yang beragama Kristen, boleh saat ibadah bersama keluarganya, contohnya doa malam, boleh. Kemudian yang beragama Katolik juga sama, boleh pas saat melaksanakan ibadah bersama keluarganya, boleh doa ataupun doa bersama ataupun pas saat doa makan, itu juga boleh. Itu Bapak Ibu. Sekian untuk teknis pelaksanaan ibadah di rumah, dan saya kembalikan kepada Bunda Ayu selaku moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda Dwi atas penjelasannya. Itulah yang telah disampaikan oleh beberapa pemateri. Yang pertama tadi dari Bunda Fenty, yaitu mengenai serba-serbi belajar dari rumah. Yang kedua adalah perkenalan wali kelas, partner maupun bidang studi yang mengajar di kelas 3. Kemudian adalah penyampaian tata tertib dan mekanisme belajar dari rumah oleh Pak Ardi maupun oleh Bunda Dwi Nasta. Dan selanjutnya adalah tanya jawab bagi Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan, silakan mengangkat tangan atau boleh via chat. Jadi akan kami bacakan pertanyaannya. Ya, adakah yang bertanya Bapak Ibu? Jika ada yang bertanya, silakan untuk mengangkat tangan. Namanya Aiko. Pagi Bunda. Pagi. Bunda, Mama Data Bun. Oh iya Ibu. Bunda mau nanya Bun, kan ini kan kalau masalah apa yang belajar via Zoom ya Bun ya, yang tatap muka itu kira-kira gimana Bun? Bisakah anak-anak ngikutin Bunda? Soalnya kan anak-anak ini nanti waktu begitu ngelihat apa? Waktu mereka melihat temennya semua apa kan pasti pada heboh gitu, nggak fokus nah Bun. Pasti pada berisik ceritaan gitu nah maksudnya Bun.
Itu gimana Bun ngatasinya? Waduh. Saya tampung dulu ya Ibu untuk pertanyaannya. Saya tampung dulu untuk pertanyaannya. Nanti akan dijawab oleh Pak Ardi maupun oleh Bunda Dwi. Ada lagi yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu? Saya Bunda. Bunda Ayu. Iya, silakan Ibu. Kalau pada saat Zoom itu nanti kalau ternyata ada tugas yang diberikan, apakah nanti bisa di-share lagi di WA group ya? Oke Ibu, saya tulis ya. Nanti akan dijawab oleh Pak Ardi dan Bunda Dwi. Mungkin satu pertanyaan terakhir dulu. Jadi 3 pertanyaan nanti akan dijawab oleh Pak Dwi maupun dengan Bunda Dwi maupun dengan Pak Ardi. Satu pertanyaan lagi. Ada Bapak Ibu? Oke, untuk itu 2 dulu kali ya Bapak Ibu ya. Nanti akan disampaikan oleh Bunda Dwi maupun Pak Ardi. Untuk yang pertama, silakan kepada Bunda Dwi. Yaitu pertanyaannya, bisakah efektif belajar melalui Zoom? Ya, karena anak-anak kalau ketemu langsung heboh ya, Bapak Ibu ya. Rasanya ketemu teman-teman gitu, jadi senang walaupun via Zoom. Ya, kepada Bunda Dwi saya persilahkan. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Bunda Ayu. Oke, tadi ada pertanyaan ya dengan Mama Data mengenai cara mengatasi anak-anak saat Zoom meeting. Nah, nanti kami Bapak Ibu ini akan memberikan arahan kepada anak-anaknya untuk mengenai saat pembelajaran secara Zoom meeting. Nah, kemudian di saat kami itu menyampaikan, Bapak Ibu menyampaikan pembelajaran lewat Zoom meeting, itu biasanya kami akan berikan inti-intinya saja. Nah, nanti kami akan berikan arahan terlebih dahulu, sehingga anak-anak juga nantinya bisa mengikuti kegiatan Zoom meeting tersebut dengan tertib, begitu Bapak Ibu. Kemudian saya lanjut ya Bapak Ibu untuk pertanyaan yang kedua, tadi untuk mengenai tugas-tugasnya dari Mama siapa Bunda tadi? Mama Iten. Oh iya. Itu untuk tugas-tugasnya nanti akan kami share lagi lewat grup WA. Jadi nanti Bapak Ibu tidak usah khawatir mengenai tugas-tugasnya. Nanti akan kami sampaikan di saat Zoom meeting. Tetapi untuk di saat Zoom meeting juga nanti akan kami sampaikan juga, kami akan kirim ulang berupa video pembelajaran yang disampaikan di Zoom meeting, akan kami share lagi di grup WA. Jadi nanti tugas-tugasnya akan kami ketikkan ulang di situ. Kemudian untuk video pembelajarannya, misalkan kita menggunakan video pembelajaran yang kita sudah lakukan di saat Zoom meeting, kita akan ulang juga di-share di grup WA tersebut. Jadi tidak usah khawatir ya Bapak Ibu, nanti pasti akan kami sampaikan dan saya akan kirim ulang melalui grup WA. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, saya kembalikan ke Bunda Ayu. Siapa tahu ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu. Terima kasih Bunda Dwi untuk penjelasannya. Ini ada 3 pertanyaan dari chat. Yang pertama adalah mapel PJOK itu dipakai baju seragam PJOK atau seragam yang lain. Tadi sudah dijelaskan ya Bapak Ibu. Untuk khusus mapel PJOK ketika praktek menggunakan baju olahraga. Jadi menunjukkan kalau mereka sedang berlatih di mata pelajaran PJOK itu sendiri. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ardi saat membacakan tata tertib siswa selama pembelajaran online dan khususnya untuk pelajaran PJOK itu menggunakan baju olahraga. Selanjutnya adalah pertanyaannya,
Ada yang memberikan saran, Bapak Ibu, bagaimana untuk kelasnya dibagi dua saat Zoom. Kebetulan untuk Zoom meeting sendiri itu memang dibagi di kelas masing-masing. Tapi khusus untuk pertemuan pada hari ini, itu dijadikan satu kelas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Semoga bisa terjawab. Selanjutnya adalah seandainya kedua orang tua tidak bisa dampingi siswa yang kedua-duanya bekerja, serta di rumah tidak ada keluarga, bagaimana solusinya? Oke. Akan disampaikan kepada Pak Ardi. Pak Ardi akan menjawab. Dan selanjutnya adalah pertanyaannya, apabila saat Zoom meeting lalu tiba-tiba disconnect atau koneksinya terputus ya Bapak Ibu, bagaimana masalah absensinya? Dan yang selanjutnya adalah untuk mata pelajaran, apakah diberikan penjelasan terlebih dahulu? Oke, 3 pertanyaannya Pak Ardi ya. Ya, saya ulang Pak. Boleh. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan dan saran yang telah diberikan. Pertanyaan dan masukan dari Bapak Bunda sangat membantu untuk Sekolah Budi Bakti menjadi semakin berkembang, terutama untuk sistem pengajaran di Sekolah Budi Bakti ini sendiri. Baik, untuk pertanyaan pertama, dalam pembelajaran Zoom meeting pasti ada saja kendala yang akan dialami, baik dari guru maupun dari siswa atau orang tua siswa. Yang pertama adalah bagaimana jika anak tidak bisa mengikuti Zoom meeting. Jadi Bapak Ibu, untuk Sekolah Budi Bakti sendiri dalam pembelajaran Zoom meeting, jadi dalam setiap pembelajaran Zoom meeting kita akan merecord atau merekam segala pembelajaran yang akan diberikan. Jadi fungsinya record atau rekaman pembelajaran di Sekolah Budi Bakti ini sendiri bertujuan bagi siswa-siswa seperti yang tadi masalahnya Bapak Ibu, bagi anak yang tidak bisa mengikuti pelajaran karena ada sesuatu, bisa saja karena izin atau sakit, jadi Sekolah Budi Bakti akan mengirim pembelajaran yang sudah direkam sebelumnya. Jadi jangan khawatir bagi Bapak Ibu jika siswa-siswinya tidak bisa mengikuti pembelajaran Zoom karena sesuatu. Seperti itu. Jadi jangan khawatir ketinggalan pelajaran karena ada rekaman Zoom yang kita kirimkan. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, apabila saat Zoom meeting lalu tiba-tiba disconnect, apa ada masalah untuk absensi? Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, apabila mengalami masalah seperti ini, sekolah tetap akan mengabsensi siswa-siswi tersebut. Mungkin saja ada kendala jaringan atau disconnect, mungkin jaringan kurang bagus saat itu, jadi tidak bisa mengikuti pembelajaran. Tetap kita akan absensi. Yang untuk absensi sendiri di tata tertib sudah disampaikan bahwa untuk absensi kecuali izin dan sakit kita akan tetap mendata siswa yang hadir. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada lagi dari, kalau untuk tugas dikumpulkan ke guru mapel masing-masing atau ke wali kelas. Jadi untuk pengumpulan tugas yang telah selesai Bapak Ibu sama seperti sebelumnya. Jadi untuk pembelajaran tematik, tugas tematik akan dikumpulkan ke wali kelas. Jadi untuk mapel, contoh PJOK, TIK, Bahasa Inggris, dan Agama, langsung tugasnya dikirimkan ke gurunya masing-masing ya Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian ada satu lagi, ini iya, saran buat Bunda, kalau bisa dibagi 2 kelas karena terlalu banyak anak di kelas supaya lebih konsen anak-anaknya. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu sarannya. Jadi untuk Sekolah Budi Bakti dalam pembelajaran daring, belajar dari rumah, hampir sama seperti belajar seperti biasa di sekolah. Jadi untuk
kelas 3A dan 3B kita akan pisah. Betul sekali sarannya Bapak Ibu agar lebih konsen, betul. Jadi 3A sendiri nanti di jadwalnya, kemudian jam 9 sampai jam 10, kemudian dilanjutkan dengan kelas 3B. Jadi 3A dulu ya Bapak Ibu yang melakukan Zoom pada hari Selasa nanti, kemudian dilanjutkan dengan kelas 3B. Jadi dalam 1 minggu, mungkin saya jelaskan kembali, dalam 1 minggu ada 2 kali pembelajaran dari rumah. Yang pertama untuk pembelajaran tematik dilakukan pada hari Selasa. Kemudian dilanjutkan di hari Kamis untuk pembelajaran dari mata pelajaran. Untuk jadwal pelajaran dan barang-barang ATK atau buku pelajaran yang dibawa saat masuk ke sekolah kami akan berikan nanti, kami akan share lagi Bapak Ibu di grup WhatsApp seperti itu. Kemudian kita lihat lagi. Oke, untuk di chat sepertinya sudah semua ya Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu langsung jika ada yang ingin bertanya silakan angkat tangannya terlebih dahulu. Pagi Bunda. Saya mau nanya mengenai, mungkin agak menyimpang sedikit buat ekskul. Apakah nanti ada Zoom juga, karena anak-anak kan juga rindu untuk memperdalam ekskulnya walaupun hanya via Zoom. Terima kasih. Ya, untuk masalah ekskul sendiri akan dijawab oleh siapa ini Pak? Bunda Fenty. Ya, kepada Bunda Fenty kami persilakan untuk menjawab untuk masalah ekskul ini sendiri, Bunda. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Mama Karenzo. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk tim ekskul sendiri mengenai program-program atau kegiatan pembelajaran ekskul di Budi Bakti, khususnya selama pandemi pastinya ada perubahan. Nanti kami akan share melalui grup orang tua. Jadi ada beberapa perubahan jenis ekskul ya Bapak Ibu, nanti menyesuaikan saja yang mana yang bisa diikuti, mana yang tidak. Kemudian apakah melakukan menggunakan media Zoom juga? Pastinya ada, hanya saja untuk waktunya akan dikonfirmasi kembali. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda Fenty. Untuk yang lain, apakah ada pertanyaan lagi sebelum pertemuan ini kita tutup? Oh, ada pertanyaan lagi via chat ya, saya akan bacakan. Mengharapkan lebih sering ada Zoom supaya anak-anak sering tatap muka sama bapak bundanya. Bagaimana ini Pak Ardi untuk Zoom-nya? Ya, saya Bunda jawab. Fenty akan menjawab. Ya, baik Bunda. Saya akan menjawab. Oke, Bapak Ibu, mengenai Zoom, ini masih kita kondisikan ya Bapak Ibu, untuk saat ini atau di minggu pertama sampai dengan 1 bulan pertama, itu kita akan aturkan dulu untuk 2 kali pertemuan, tetapi apabila memang dibutuhkan atau bisa kita lakukan secara setiap hari misalnya, kita akan lakukan setiap hari. Hal ini melihat kondisi pastinya, karena berhubungan dengan internet, itu saja. Terima kasih Bunda Fenty untuk jawabannya. Oh, ada lagi pertanyaan via chat. Ya, jadi ada pertanyaan lagi via chat, yaitu untuk ekskul, apakah wajib? Jika tidak ikut, bolehkah? Ini saya serahkan pada Bunda Fenty lagi seperti untuk masalah ekskul. Ya, kepada Bunda Fenty kami persilakan untuk menjawab kembali. Iya,
Kalau bicara ekskul, yang menjadi ekskul wajib sekolah, misalnya seperti pramuka, berarti wajib mengikuti sesuai dengan kegiatan di sekolah. Tetapi kalau yang sifatnya pilihan, pastinya tidak wajib mengikuti sesuai dengan minat bakat dari peserta didik atau keinginan peserta didik. Itu sih. Oke. Terima kasih Bunda Fenty untuk jawabannya. Ya. Apa ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Maaf Bunda, saya nanya lagi. Boleh Bu. Jadi yang saran di chat tadi mengenai pembagian kelas, saya sudah lihat jadwal, memang betul. Untuk kelas 3A dan B memang pasti terpisah, nggak akan digabung karena wali kelas sendiri berbeda. Nah, yang maksud saya tadi Bunda seperti ini. Kelas 3A itu kan siswanya mungkin ada sekitar 24 ya? Iya, 24-23. Nah, ini saran saja, memang maaf kalau terlalu berlebihan. Tapi maksud saya yang dari kelas 3A itu dibagi 2 kelas lagi gitu loh, Bu. Jadi per kelasnya cukup 12 anak karena mungkin, maaf ya Bunda, mungkin agak menyusahkan gurunya kali ya, harus 2 kali memberi materi. Tapi dengan sedikitnya anak di kelas Zoom itu akan lebih efektif. Apalagi kan cuma seminggu 2 kali saja. Jadi jika berkenan, jika memang ada waktu, kalau bisa ke depannya, mungkin untuk pertama tetap seperti ini, tapi ke depannya kalau bisa diaturkan jadwal, karena pengalaman-pengalaman sebelumnya kalau sudah satu kelas Zoom itu pasti rame, dan kesempatan anak untuk, apalagi masih kelas 3 ya, masih kurang concern. Mungkin kalau di atas kelas 5-6 bisa kali ya, satu kelas itu 24 anak. Itu saja, mohon maaf, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu untuk sarannya. Kami tampung dulu ya Ibu ya, agar bisa dievaluasi bersama kepada seluruh guru juga. Jadi kami tampung dulu sarannya. Terima kasih sekali untuk sarannya. Ada lagi ini sepertinya pertanyaannya. Ya, ada untuk tugas diberikan, masukkan aja kalau bisa setelah diberikan anak-anak langsung dapat di-review dan di-share kembali ke orang tua. Kemudian supaya perbaikannya dapat segera diajarkan kepada anak-anak sebelum tema atau subtemanya berubah. Oke, ini Pak Ardi atau Bunda Dwi yang mau menjawab? Oh, Pak Ardi lagi. Silakan Pak Ardi. Oke, sekali lagi terima kasih bagi orang tua yang telah bertanya. Kali ini ada dari orang tua yang bertanya tentang tugas yang diberikan, agar tugas tersebut setelah diberikan langsung dapat direview dan di-share kembali ke orang tua atau siswanya, agar nanti siswanya sebelum masuk ke tema atau subtemanya berubah lagi bisa mengetahui tentang pelajaran yang telah diberikan sebelumnya. Baik, terima kasih pertanyaan Bapak Ibu. Untuk di Sekolah Budi Bakti sendiri, untuk review atau mengembalikan tugas kembali ke orang tua, jadi untuk sistemnya setiap minggu siswa akan mengumpulkan tugas, kemudian guru sendiri akan mengoreksi tugas dari anak-anak. Jadi setelah tugas dikoreksi, wali kelas akan langsung memberikan hasil perbaikan dari pekerjaan siswa. Kemudian bentuk tertulisnya kita akan kirimkan foto yang telah dikoreksi. Seperti itu, melalui grup WhatsApp seperti biasa ya Bapak Ibu, seperti di tahun ajaran sebelumnya. Kemudian yang lebih spesialnya lagi di tahun ajaran ini, kami akan review pelajaran-pelajaran yang telah diberikan sebelumnya nanti saat Zoom. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tentunya wali kelas akan memahami dari setiap anak kira-kira materi apa saja yang kurang dipahami siswa. Oh ternyata materi ini, contoh ya Bapak Ibu. Jadi nanti di Zoom selanjutnya wali kelas akan mereview kembali materi yang sekiranya siswa-siswa belum atau kurang memahami materi
tersebut seperti itu. Jadi ada dua evaluasinya ya Bapak Ibu ya. Seperti yang pertama tadi kita akan berikan hasil kerja seperti tahun ajaran yang lalu berupa foto yang dikirimkan ke grup. Kemudian yang kedua, review kembali yang akan disampaikan wali kelas di belajar dari Zoom seperti itu. Terima kasih Ibu sarannya. Ya, terima kasih Pak Ardi untuk jawabannya, untuk tanggapannya. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, sebelum waktu pertemuan ini saya akhiri, kurang lebih sekitar 15 menit lagi. Ya Bunda, Mama Data Bun. Bun, ini saran. Ibu. Kan sebelumnya yang sebelumnya itu kan kalau tugas yang ada di buku tematik kan kita kerjakan di buku tematik. Iya. Nanti difoto baru dikirim, maksudnya di buku paketnya gitu nah Bun. Apakah kadang kan itu kan pertanyaannya kadang jawabannya itu panjang Bun. Nanti kan mereka itu jawabnya itu susah gitu nah Bun kalau ada jawaban yang panjang. Bisa nggak pertanyaan misalnya soalnya yang dari buku paket, nah kita jawabnya di buku tulis Bunda gitu. Jadi kita bikin halaman sekian, kan di situ kan ada keterangannya kan tugas nomor berapa gitu kita tulis di buku tulis Bun. Oh ya, oke Ibu. Bagaimana ini untuk wali kelas, terutama mungkin yang ngajar tematik kan wali kelas ya Ibu ya. Bagaimana untuk tugasnya? Kalau bisa ya, apakah boleh ditulis? Oh, kalau bisa untuk semua pelajaran. Ya, ini akan dijawab oleh Bunda Dwi. Iya, enggak. Oh, kepada Pak Ardi. Pak Ardi boleh dibantu jawab, Pak, yang tadi. Untuk tugas-tugasnya, bolehkah ditulis di buku tulis? Seperti itu. Oke, terima kasih Bu masukannya. Jadi, untuk teknis pelaporan tugas yang diberikan kepada wali kelas atau guru mapel. Jadi biasanya ada saja soal-soal yang membutuhkan jawaban yang panjang nih Bapak Ibu. Kemudian untuk space atau tempatnya di buku paket itu tidak cukup. Nah, seperti itu. Jadi sebaiknya saran dari sekolah boleh Bapak Ibu jadi dicantumkan halaman beserta judul, kemudian disalin di buku tulis. Jadi boleh mengerjakan di buku tulis. Yang terpenting adalah ketika melaporkan tugas yang diberikan, yang pertama tadi seperti di tata tertib Bapak Ibu dicantumkan kembali identitasnya, nama anak dan kelas. Begitu. Ya. Iya Pak, maksudnya juga gitu jadi kelihatan rapi gitu nah Pak. Jadi foto kadang kayak kemarin itu nanti fotonya nggak jelas. Saya bolak-balik. Fotonya nggak jelas udah gitu kan jawabannya kayak apa amburadul gitu. Nah, saya sendiri pusing Pak. Nanti gimana Ya, setuju sekali Bapak Ibu. Yang pertama keuntungan di buku tulis mungkin tulisan jadi lebih rapi ya Bapak Ibu dan lebih jelas. Iya, biar sambilan juga Pak mereka tuh belajar nulis. Kalau enggak kan nggak ngapa-ngapain juga. Ya betul Bu. Ya, makasih Pak. Sama-sama Bu, saya terima kasih juga. Ya, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Terima kasih Pak Ardi untuk jawabannya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau didiskusikan? Oh, ini ada lagi. Dari chat, dari Mama Eliana. Ya, Pak Ardi boleh? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ada saran untuk tugas tematik diberi materi variasi dan sedikit reward untuk anak lebih termotivasi belajar. Terima kasih Bapak Bunda, terima kasih juga Mama Eliana. Oke, terima kasih sarannya Bapak Ibu. Jadi untuk pembelajaran Zoom saat ini ya, sebenarnya menjadi tantangan bagi kita guru-guru, bagi kita para orang tua, bagaimana caranya agar anak ini tidak bosan belajar di rumah. Itu mungkin menjadi tantangan kita bersama ya Bapak Ibu. Jadi kami dari sekolah Budi Bakti ini sendiri akan berusaha untuk mengembangkan materi dan
cara mengajar yang kreatif dan bervariasi seperti itu Bapak Ibu. Untuk reward sendiri mungkin ini menjadi kebijakan wali kelas ya Bapak Ibu. Wali kelas sendiri sebenarnya ini bisa diterapkan untuk orang tua ya Bapak Ibu, parenting untuk pemberian reward. Nah, jadi ketika wali kelas atau guru mapel menjelaskan, mungkin orang tua juga menjelaskan ke anak bisa memberikan reward. Contohnya untuk dari guru sendiri ya Bapak Ibu, ketika anak dapat secara aktif dalam mengikuti pembelajaran Zoom, sering bertanya, nah, mungkin kita akan ada kalau di sekolah stempel seperti itu. Mungkin kalau saat Zoom ini kita akan berikan poin-poin seperti itu bagi siswa yang aktif. Atau kita bisa menggunakan seperti sekolah untuk nilai 100 kita akan berikan, misalkan di sekolah 10 stempel. Mungkin kita saat Zoom ini kita akan berikan poin-poin seperti itu. Kita akan catat, kemudian kita akan berikan reward. Cara ini juga bisa diterapkan untuk di rumah ya Bapak Ibu, bagi para orang tua untuk ini salah satu cara untuk memotivasi siswa itu sendiri seperti itu agar minatnya belajar tidak turun. Biasanya kan anak-anak bosan ya di rumah seperti itu. Oke, terima kasih Mama Elena. Ya, terima kasih Pak Ardi untuk jawabannya. Semoga baik guru di sekolah maupun orang tua di rumah dapat bersama-sama berkolaborasi supaya anak-anak tidak bosan dan menjadikan belajar dari rumah ini adalah belajar yang menyenangkan seperti itu. Ada lagi pertanyaan sepertinya Pak? Oh ya, ini ada lagi pertanyaannya untuk jadwal budi pekertinya. Mohon terus diadakan supaya seimbang, bukan hanya secara akademis saja. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, ini pertanyaan yang sesuai dengan visi dan misi sekolah kita ya Bapak Ibu. Jadi yang akan menjawabnya adalah Bunda Fenty. Kepada Bunda Fenty, kami persilahkan. Ya, untuk jadwal budi pekertinya itu tetap ada Ibu, nanti digabungkan bersama wali kelas atau guru tematiknya. Bersama tanggung jawabnya juga untuk guru-guru bidang studi. Jadi dititipkan khusus di mata pelajarannya. Kemudian untuk kegiatannya sendiri nanti akan diberikan form. Nah, orang tua dimohon untuk membantu mengisi form untuk budi pekerti sebagai pembiasaan diri dari rumah. Karena kami pastinya belum bisa mengontrol jika berada di sekolah. Nah, yang bisa mengontrol siapa? Adalah orang tua. Tetapi untuk panduan budi pekertinya nanti kami akan berikan. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda Fenty. Semoga terjawab pertanyaan tadi mengenai budi pekerti. Jadi biar anak-anak belajar di rumah, mereka tetap mendapatkan pelajaran budi pekerti itu sendiri dengan didampingin oleh orang tua dari rumah. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ya, apakah ada pertanyaan lagi? Oh, ini ada lagi pertanyaannya. Untuk buku paket yang belum ada, seperti bahasa Inggris. Siapa Bunda Dwi mau jawab? Oh. Untuk buku paket yang belum ada seperti PJOK, bahasa Inggris serta buku ibadah kapan akan diberikan? Ya, untuk buku yang belum ada mungkin akan disampaikan oleh Bunda Fenty. Ya, Bunda Fenty boleh bantu menjawab pertanyaan dari salah satu orang tua mengenai buku yang belum terbagikan. Pada Bunda Fenty saya persilakan. Iya, berhubung dengan buku-buku yang belum ada pada waktu pengambilan kemarin, sekarang sudah siap semua ada di sekolah. Jadi Bapak Ibu silakan mengaturkan waktu bersama wali kelas untuk mengambil buku, dan hal ini juga bisa dibarengi dengan pengambilan rapot sebenarnya Bapak Ibu. Jadi biar sekalian mau ambil rapot juga tidak apa-apa, tinggal mengatur janji agar tetap terjaga protokol kesehatannya khususnya di sekolah dan tidak menimbulkan kerumunan
Itu ya Bapak Ibu. Jadi boleh kapan saja hadir ke sekolah, tetapi atur janji dulu bersama wali kelas supaya tidak terjadi penumpukan jumlah orang tua di sekolah. Ya, terima kasih Bunda Fenty untuk jawabannya. Nah, jadi orang tua bisa mengatur janji temu dengan wali kelas untuk mengambil buku-buku yang kemarin belum terambil karena masih dalam tahap pengiriman. Nah, untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Waktunya 5 menit lagi ya. Mama, Ya, jika tidak ada pertanyaan lagi, ataupun ada pertanyaan yang tertunda, boleh disampaikan ke wali kelas masing-masing. Untuk itu, saya akan tutup pertemuan Zoom meeting hari ini. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan kesimpulan pada pertemuan hari ini, yaitu tadi beberapa saran. Saran-saran tersebut akan kami tampung terlebih dahulu dan akan kami evaluasi bersama di sekolah. Terima kasih untuk semua pertanyaan dan sarannya. Sebelum menutup pertemuan virtual kita hari ini, tadi di awal saya buka dengan doa, maka ditutup pula dengan doa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih saya sampaikan atas kehadiran Bapak Ibu dalam pertemuan virtual hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada saran-saran lagi, boleh dikirimkan secara pribadi kepada wali kelas masing-masing. Untuk itu, selamat pagi, Namo Buddhaya. Ya, Bapak Ibu silahkan meninggalkan ruangan meeting. Terima kasih. Makasih Bunda. Sama-sama. Iya. Bunda. Terima kasih Bunda. Nambah nanti Ibu. Oh.